Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode just-in-time teaching sebagai alternatif metode pembelajaran adaptif pasca pembelajaran daring. Metode just-in-time teaching ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran aktif di kelas dengan aktivitas persiapan berbasis web. Nah, sebelum terjadinya pandemi seperti sekarang ini, beberapa sekolah sudah mulai menerapkan pembelajaran berbasis web. Hanya saja, fitur yang banyak digunakan sebelum terjadinya pandemi itu hanyalah fitur kuis seperti ini. Fitur kuis yang digunakan sebagai aplikasi tes berbasis komputer. Jadi learning management system itu difungsikan hanya sebatas pada ujian atau ulangan untuk penilaian siswa. Nah, padahal dalam LMS itu sendiri terdapat berbagai macam fitur yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Secara garis besar ada dua, yaitu activities dan kemudian resources. Activities ini berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa baik dalam proses pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran. Seperti assignment. Assignment ini merupakan penugasan. Kemudian ada attendance, ini pengecekan kehadiran, chatting, choice ya, external tool, forum. Nah, ini bisa kita gunakan. Forum ini digunakan sebagai diskusi ya, sebagai sarana untuk melakukan diskusi. Ada SCORM dan seterusnya. Nah, ini semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga ada resources. Resources ini bisa berupa book ya, buku, kemudian file, bisa PDF, bisa slide presentasi dan lain sebagainya. Bisa berupa folder, IMS, label, page, dan URL. Nah, ini semua adalah resources. Bahan-bahan ajar bisa kita masukkan ke sini. Namun sebelum terjadi pandemi, ini sangat jarang sekali digunakan. Yang paling banyak digunakan hanyalah fitur kuis saja. Nah, dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, guru mulai memanfaatkan fitur resources dan juga activities seperti assignment, resources seperti page, kemudian file sudah mulai digunakan oleh guru. Nah, nantinya ketika masa pandemi ini berakhir, apakah LMS ini akan ditinggalkan atau hanya digunakan untuk penugasan saja? Nah, ada satu solusi menarik yang bisa kita manfaatkan, yaitu dengan menggunakan metode JITT. Nah, ini merupakan kombinasi antara pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran di kelas. Nah, yang dilakukan sebelum pembelajaran, ini ada penugasan ya, ada homework, penugasan, kemudian siswa merespon penugasan yang diberikan tersebut. Nah, ini dilakukan, dua aktivitas ini dilakukan melalui fasilitas web atau learning management system milik sekolah. Nah, kemudian guru merespon terhadap hasil tugas tersebut. Kemudian guru menyesuaikan bahan ajar, aktivitas pembelajaran sesuai dengan respon yang diberikan oleh peserta didik. Nah, kemudian diskusi di kelas akan menjadi lebih aktif dengan adanya respon yang sudah dimulai sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, ini adalah kelebihan dari just-in-time teaching. Oke, nah ini bisa lebih jelas lagi. Ini menggunakan web ya, ada aktivitas pra pembelajaran yang memanfaatkan web, ada warm up exercise, latihan ya, kemudian course webpack, assessment exercise ya, ini semua sebelum pembelajaran. Nah, diharapkan dengan adanya aktivitas pra pembelajaran ini, maka interaksi yang terjadi dalam pembelajaran akan semakin intensif dan kemudian siswa akan semakin aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini adalah kelebihan dari metode JITT. Nah, oleh karena itu, metode JITT ini sangat tepat sekali untuk digunakan ya setelah terjadinya pandemi, sehingga guru tidak meninggalkan begitu saja kebiasaan yang sudah biasa dilakukan sebelum terjadinya ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini, yaitu dengan menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran online.
Nah, kemudian itu nanti akan diintegrasikan dengan aktivitas tatap muka yang disusun, kemudian diatur, dianalisis berdasarkan hasil aktivitas pra pembelajaran yang dilakukan melalui web atau learning management system milik sekolah. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.